Setelah 20 tahun ternyata musik itu menurutku memang udah jadian bagian hidupku ya. Kayaknya emang aku nggak bisa lepas dari musik gitu. Perjalanan ini perjalanan Dodi nih, journey-nya dia nih. Kita jadiin apa? Mahakarya yang tervisualisasi, keren pasti kan gitu. Saya bisa memaklumi Andika nggak bisa ikut podcast gitu kan, karena emang bener-bener dia kan frontman ya, dipakai di depan gitu, dia nggak boleh sakit gitu loh. Kalau dia sakit betul. Kita bakal fatal semua gitu loh. Untuk kesekian kalinya mampir di studio kita ya. Iya. Dari cara mainnya aja kelihatan bro, udah suhu orang ini. Belajaran. Ya. Dan memang perjalanan, katanya kan perjalanan membuktikan itu. Dan tahun ini udah 2 dekade ya bang? 2 dekade. 2 dekade. Pada episode sebelumnya bersama Bang Deo, kita sudah kulik cerita banyak sekali dari Bang Dodi soal bagaimana dia merintis perjalanan bersama Kangen Band. Dikumpulin orang-orang yang bukan siapa-siapa. Ya. Andika jual es, terus si siapa? Rata-rata orang biasa semua. Dan dalam waktu singkat dikumpulin sama Bang Dodi, jadilah sebuah band yang kita kenal sampai sekarang disebut Kangen Band. Dan tahun ini 2 dekade perjalanan Om Dodi. Makanya episode ini agak spesial karena kita mau bicara tentang apa sih yang lu mau buat setelah 20 tahun lu malang melintang di dunia musik. Gitu Om. Iya, rencana sih di awal tahun punya cita-cita, semoga juga terwujud terrealisasikan ya. Kita mau mengadakan 2 dekade Dodi Kangen. Yaitu kita ngadain tour di 20 kota dengan kolaborasi dengan artis lain gitu. Oke, sebelum nanti gua gali itu lebih dalam, jadi ada rencana untuk mereka tour 20 kota ya? Ya. Mengenang 2 dekade. Tapi buat lu perjalanan 20 tahun tuh apa, Dut? Perjalanan 20 tahun itu banyak ya, susah seneng, pengalaman hidup, terus chemistry, ketemu banyak orang, banyak berbagai tipe manusia di muka bumi ini yang harus bisa kita pahami gitu. Jadi 20 tahun cukup lama ya. Berkarya di industri, ketemu yang kadang ada yang nyebelin, kadang ada yang enak gitu. Jadi banyak lah suka dan dukanya. Terus musik buat lu apa? Setelah 20 tahun lu bikin lagu, arrangement musik orang, manggung, dan lain-lain tuh musik buat Dodi apa tuh setelah 20 tahun? Setelah 20 tahun ternyata musik itu menurutku memang udah jadian bagian hidupku ya. Kayaknya emang aku gak bisa lepas dari musik gitu loh. Emang satu hobi, kedua memang yang menurutku yang sumber utama itu cuma dari situ gitu loh. Dari musik. Pokoknya bagian dari hidup begitu buka mata pagi langsung nyari gitar gitu ya. Ya. Ya, langsung buat lagu. Oke. Dan lu beberapa kali kesini selalu ada Bimo. Pacaran atau saya curiga. Bim, kenapa lu ada di perjalanan Dodi? Terutama karena beberapa kali kita ketemu ya di mana ya? Waktu itu di resto itu ada Dodi, terus di mana lagi? Beberapa kali kesini juga bareng Dodi. Ini makin intens hubungannya, ada apa sih, Dot? Bim. Ya bukan baru ya, Bang. Bareng Dodi ini masuk tahun ke-5 bareng Dodi gitu. Berawal dari ngefans gitu. Saya hampir tahu semua lagu-lagu dia, hampir suka gitu. Semua suka. Terus bisa ketemu ya, kerja bareng. Jadi ini masuk tahun ke-5 bareng Dodi. Dan dengar-dengar lu yang desain ini. Iya, ini konser 2 dekade Dodi Kangen. Iya, ini udah hampir 1 tahun sebenarnya, Bang. Hampir 1 tahun, cuman Dodinya bilang ntar dulu gitu. Karena ini kan mahakarya, Bang. Lagu Dodi itu hampir 50 yang berada ada. Hampir 50-an lah, Bang. 50 artis Indonesia, musisi Indonesia itu yang bawain lagu-lagu Dodi gitu, dan sebagian besar itu hits gitu, boom. Nah, aku pikir kalau perjalanan Dodi nih, journey-nya dia nih. Kita jadiin mahakarya yang
tervisualisasi keren pasti kan gitu. Ya. Nah, ya hari ini tuh kita ngobrolin itu juga, ngobrolin konsep untuk 2 dekadenya itu. Kemungkinan besar tuh di Second City, Bang. Second City. Ya, Second City di 20 kota gitu. Oke. Ya. Nah, 20 kota itu apa nanti yang artis-artis yang pernah bawakan lagunya Dodi akan dilibatkan atau gimana? Sebagian besar yang pernah bawain lagu Dodi. Sebagian besar gitu. Sebagian besar. Sebagian besar. Misalnya, Kayak Kiki The Potters, oh Kiki ya. Tiwi Titu. Oh TV lagunya. Banyak Bang lagu Dodi banyak. Banyak. Kan? Oh ya. TV Titu atau TV Titu. 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 Iya. Oke itu. Lelaki cadangan. Oh lelaki cadangan. Iya. Ya. Ada beberapa lagu lah. Oh. Yang hits. Oke. Dan tuh hits gitu Bang. Iya. Lelaki cadangan selain oke kan. Iya. Lelaki cadangan lumayan terkenal itu. Bukan Terus lumayan, ada- memang terkenal waktu dibawakan Titu. Yang belakangan itu yang Merayu Tuhan, dibawain Triswaka itu kan. Triswaka. Itu juga luar biasa pecah gitu. Kita lumayan dekat juga sama Tri, ya kemungkinan besar kita ajak. Karena memang tahun kemarin juga kita sempat jalan bareng Tri gitu. Dodi bareng Tri. Dodi bareng Tri. Triswaka. Cuman enggak mereka aja gitu. Mungkin ada yang baru-baru sekarang yang lagi hype kita libatkan gitu. Di luar kangen band pasti di bawah. Oke, 50 artis yang bawakan lagu Dodi. Belum yang kangen Enggak, band yang ya. kita mungkin paling belasan yang maksudnya- bakal kita bawa, Bang. Dia lagunya itu udah dinyanyikan kurang Iya. lebih 50 Iya. penyanyi Indonesia. Ya, lebih lah, Bang. Grup, solo dan lain-lain lah itu. Iya. Belum yang kangen band. Belum yang kangen band. Isi kepala lu apa sih? Lu kayak bikin lagu itu kayak bikin pisang goreng gitu. Iya. Seret dan selalu hits. Udah terbiasa kali ya. Terbiasa. Kebiasaan dari mudanya. Enggak, maksudnya kan orang kalau bikin sesuatu itu kan kalau sebuah karya itu agak tenggat waktunya agak lama gitu. Kalau dekat gitu ini gak sih nyerempet gak sih nadanya? Maksudnya kemarin masih Enggak. lu bisa dalam waktu singkat itu lu bisa bikin lagu yang benar-benar berbeda gitu loh. Bisa. Gimana Bisa. caranya? Abang sekarang cerita dikit, Hmm. dia kurang dari 5 menit dia jadiin lagu. Abang cerita apa misalnya? Oke. Ini ya. Nah ini nih, ini yang bagus. Saya pernah tantang si Dika kita bikin liriknya, dia jadiin lagu. Sayangnya, harusnya tadi saya. Gini apa cerita aja, begini itu. Kurang Oke, dari oke. 5 menit jadi, Bang. Ya, gue cerita. Ada ada cowok dan cewek sama-sama kuat itu perasaannya, iya. Tapi masih terikat sama pasangan masing-masing. Ya contoh lah gitu ya. Lalu tapi mereka mau jalan. Cuma ya endingnya apa ya? Ya lu terjemahin sendiri. Happy ending lah, happy ending. Misalnya happy ending. Atau kan banyak kalau lagu-lagu romantis sekarang kan rata-rata begitu. Ini pacaran, ini sana ya gitu-gitulah. Sedasat itu ya lu ya. Orang jadi wah jangan terlalu sering cerita ke Dodi nih berarti. Gampang lah. Tapi gak semua dari cerita orang kan lu bikin lagu. Suka-suka sih kalau nyiptain lagu itu. Kadang aku dalam keadaan apapun bisa nyiptain lagu. Yang gitu. paling menurut kita paling gak masuk akal tuh saat lu lagi ngapain. Tiba-tiba ada lagu dan lu juga kaget tiba-tiba hits lagu itu. Boker. Iya, lagu Titi itu lagi cadangan lagi boker. Wah Tika dan TV lagu lu tuh dibikin pas Dodi lagi boker. Ini emang ngeri. Kok bisa? Iya, jadi di kamar mandi lagi sambil ngerokok ketemu nada gitu kan. Terus buru-buru beresin dulu dari kamar mandi. Langsung ambil gitar buat lagu yang lelaki cadangan itu. Oh, itu kayak Lionel Richie, bro. Gue pernah nonton konsernya Lionel Richie sama Kenny Roger. Jadi ada satu lagu Lady. Lady. Jadi si Lionel ini ceritanya itu dimintain sama Kenny Roger, lu bikinin gua lagu lah. Waktu itu lagi hits-hitsnya Lionel Richie itu. Lu bikinin gua lagu lah. Oke, tenang aja, bro. 2 hari mau dirilis, mau masuk recording, dia belum bikin. Terus dia datang, diceritain sama Kenny. Oke, dia datang, aku cerita ini, saya cerita, terus dia nah, terus kata si Kenny, liriknya mana?
Dia ke toilet sebentar, keluar udah jadi. Iya. Wah, lu begitu juga. Emang ada orang yang bidangnya memang terlalu mudah buat lagu itu ada emang. Ya? Emang ada dikasih gift-nya gitu. Iya. Iya. Ada yang kesulitan yang sampai dia cari inspirasi ke mana-mana gitu, ada juga gitu. Betul. Cari ke tempat sunyi atau cari tempat ketenangan, tempat yang menurut mereka bisa jadi inspirasi lah. Bahkan mungkin kalau lagi konser lu dalam perjalanan lu bisa ngasilin Bisa beberapa kalau lagu. lagi mau. Tapi kan buat lagu itu kan tergantung mood. Ini Nah, yang mood penting. itu kan. Mood buat lagu. Nggak mood ya enggak. Gitu. Tapi ada orang yang kalau lagi stres justru ini inspirasinya buat lagu malah. Waktu bujang ya. Oh. Kalau sekarang kan lagi stres main sama anak gitu. Nggak terlalu dipusingin ke lagu lah. Oke. Nah, dari sekian banyak lagu itu kan ada lagu yang menurut lu ini berkesan banget buat gua. Nah, itu lu sampein ke Bimo nggak? Ini nanti lagu-lagu yang wajib ada di semua kota. Karena ini kan mengenang perjalanan lu 20 tahun kan. Pasti ada lagu-lagu dong yang wah ini buat gua monumental banget. Ini harus ada loh di kota A, B, C lagu-lagu ini harus ada. Ada gak? Adalah satu lagu lah yang ada. Satu lagu? Harus ada itu satu lagu. Apa itu? Kembali Pulang. Apalagi itu lagu pertama ya berarti? Album kedua. Album kedua. Tapi itu pecah banget itu lagu. Yeah. Yang antara aku kau dan dia sama kekasih. Iya. Iya, itu lagu favorit. Kenapa favorit bro? Apa ya? Pas buat lagu itu ada rasa yang beda aja. Ada rasa yang beda buat lagu itu. Rasa beda apa ada yang enggak, pas nulisnya itu ada rasa yang beda gitu. Emang jadi, lagi sampai sekarang kalau manggung lagu itu aku suka. Oh. Kalau pas bagian lagu itu. Jadi bangkitin feel lu gitu ya. Iya, Emang ada apa waktu itu? Waktu lu bikin? Waktu itu buat lagu itu yang nulis di buku itu istriku. Oh. Yang nulis di buku. Liriknya. Aku suruh tulis ini dia yang nulis itu. Jadi ada momen-momen dikontrakan buat lagu itu gitu. Jadi pernah hilang dulu Dodi, kekasih yang dulu hilang. Iya. Karena yang nulis itu kan istriku. Nah, istriku itu kan mirip mantanku. Jadi lagu itu emang lagu favorit. Keren. Terus lagu Antara Aku Kau dan Dia itu menurut gue tuh enak banget dengernya bro. Ya lumayan lah. Terus waktu di net kan ada Padi Reborn kan. Iya. Itu aku sampai sekarang tuh kalau nonton YouTube pasti aku nonton itu. Waktu dinyanyiin si Fadli. Wih jadi keren banget tuh lagu bener. Nggak ada rencana bawa ngajak si itu Fadli gitu. Ikut bro. Bim mahal ya bayarnya. Kalau cocok. Kalau cocok harganya ya. Karena waktu dinyanyiin itu di apa net itu program net Padi Reborn. Kan dia sempat collab sama band-band yang usia di bawah dia itu kan, termasuk sama Niji dan salah satunya sama Kangen Band. Itu lagu itu yang dinyanyiin Padi tuh wah menurut gua nih jadi gilain lagu nih, keren. Gitu. Mau bawa aransemen itu nanti? Enggak lah, pakai aransemen kita. Nah, oke. Ini soal aransemen. Ini kan lagu lu dinyanyiin banyak orang dan semua orang udah tahu. Ya kan? Apakah lu siapin aransemen khusus ataukah ya udahlah natural aja seadanya lagu itu? Oh, kalau yang dibawain orang sih nanti mungkin kita ada latihannya, terus nyocokin chordnya di mana gitu loh. Kita pasti ada workshopnya lah. Oke. Biar nggak ada kecelakaan. Biar matang. Di aransemen kayak mungkin ada part orkestra atau apa gitu kan. 20 tahun bos. Ini kan di konsep ada bang. Ada semi orkestra ya. Karena kalau kita bawa full orkestra kan ya transportasi itu gede juga gitu. Betul. Mungkin di kota tertentu ya. Iya. Semi orkestra lah. Gimana perasaan lu bro mau konser? Ya, happy ya, semoga bisa berjalan lancar dan bisa terwujud lah. Siap. Dan ini mimpi lu ya, 20 tahun. Ya. 20 tahun. Gak semua musisi punya kesempatan untuk melakukan hal seperti ini soalnya. Mereka punya karya tapi mungkin tidak punya konsep atau apapun untuk melakukan tour 20 kota. 20 kota tuh lumayan. Itu maraton nanti Bim? Pasti maraton bang. Per minggu atau? Ya sepanjang 2026 ya bang. Oh
Oh, jadi 2026 Iya. dari awal Januari Iya. sampai Desember. Iya. Wah, gila. Berapa lagu baru nanti itu di konser itu, Bang? Kayaknya kita pakai lagu-lagu yang udah Iya. Udah hits ada. aja lah. Iya. Biar penonton ikut nyanyi gitu. Nggak ada karya baru gitu yang mau Jangan dulu deh sekaligus kayaknya. promo. Oh. Jangan dulu. Jadi 2026 tuh benar-benar tur 20 kota untuk mengenang 2 dekade gitu. Nah, ini agak sensitif sebenarnya, tapi gue yakin lu bisa jawab lah. Orang kan selalu nanya, mana Andika? Kan biasanya kalau band itu, ikonnya itu vokalis dan pencipta lagu. Sama ya biasanya gitaris ya kalau pencipta lagu itu, kalau nggak keyboardis. Nah, orang nanya, di mana Andika sekarang? Ada. Konser 20 tahun, 2 dekade, 20 kota. Kenapa nggak gandeng Andika gitu, kayak kesini atau nanti, atau mungkin apa? Oh, gandeng, tetap gandeng Kangen Band. Cuman kan Andika kan ada kesibukan. Terus dia juga terlalu sibuk ya, capek ya. Jadi dia digunain waktunya itu buat istirahat gitu loh. Kayak Kangen Band itu libur baru hari ini gitu loh. Makanya disempetin podcast ini gitu loh. Emang bener-bener jadwal Kangen Band itu benar-benar mepet-mepet gitu. Saya bisa memaklumi Andika nggak bisa ikut podcast gitu kan, karena emang bener-bener dia kan frontman ya, dipakai di depan gitu, dia nggak boleh sakit gitu loh. Kalau dia sakit betul. Kita bakal fatal semua gitu loh. Jadi kalau ada waktu luang, waktu yang buat dia harus istirahat, mending harus istirahat daripada dia jalan kemana-mana gitu. Oke, karena additional player lebih gampang nyari. Gampang, kalau vokalis kan fatal. Ya. Tapi orang kan, anak-anak band tuh kan apa ya, kalau orang nggak ada di lingkungan mereka bingung lihat nih pola hubungan kalian tuh kayak apa sih. Kadang-kadang kalau lagi di studio pun cuek-cuekan, atau padahal memang itu game mereka. Kalau Mas Dodi sama teman-teman yang lain gimana? Kalau kita harmonis ya, kita berlima harmonis kita. Tiap hari itu kita pasti chatting grup tiap hari itu. Okay. Walaupun kita masih di hotel yang sama, tapi tetap chatting di kamar masing-masing gitu. Pokoknya setiap hari itu harus chatting. Berarti ada grup ya, Kang? Ada grup Kangen Band. Terus chatting. Oke, itu personil aja, mungkin keluarga juga ikut. Personil aja. Apa yang dibahas di situ? Kalau Andika saat ini yang dibahas sholat. Setiap ajan dia kirim foto. Waktunya sholat gitu. Oh, dia tahu kali yang lain tuh jarang sholat. Sholat, semuanya sholat. Semua sholat. Iya, tapi diingatin ya. Iya, temanya sekarang lagi sholat gitu. Sama yang receh-receh lah apa gitu. Jadi Andika selain tadi banyak waktu untuk istirahat, udah kayak apa ya, mendalami religiusitasnya gitu atau gimana? Ya, lebih baik lah karena udah sholatnya on time gitu loh. Jadi ngejapri kita di grup itu, waktunya sholat gitu, selalu ngingetin kita gitu ya, positif buat kita semua. Oke. Bim, ini nggak main-main, 2 dekade 20 kota. Dodi udah pastilah, karena hajatan Dodi, dia pasti punya harapan. Dodi dan Kangen ya, hajatan mereka dia pasti punya harapan. Nah, ini kan tanggung jawab lu nggak main-main tuh. Apa yang lu sudah rancang untuk konser 20 kota ini? Bareng Dodi sama Kangen juga kan bukan yang pertama nih, Bang. Ya. Sempet jalan beberapa kota juga kan gitu kan. Bahkan tahun lalu sampai ke Arab bareng Dodi jalan gitu. Jadi tinggal modifikasi aja. Tinggal modifikasi. Kalau lagu terus teman-teman artis yang mau kita libatkan tuh haknya di Dodi semua gitu. Saya cuman konsep terus lokasi gitu. Paling ngasih saran, ini gini brother gitu. Kalau yang lain-lain itu Dodi lah. Lagu apa, terus artis mana yang mau dibawa gitu. Paling kalau dari aku tuh cuma kasih saran. Ini kalau ini kita bawa nih oke nih gitu. Oke. Nah, kan pasti lu mau branding Dodi ya, di 2 dekade ini, di 20 kota. Sosok Dodi yang mana yang akan lu tampilkan? Apa yang mau lu munculin sebagai seorang Dodi di 20 kota itu? Ya mahakaryanya yang pasti mahakaryanya, Bang. Mahakaryanya yang udah di beberapa komen sosmed itu ada gini, thank you ya, gue besar dengan lagu-lagu Dodi gitu. Nah itu yang mau kita angkat lah.
gitu. Apalagi kan kalau Dodi ini dia wise Bang. Dia secapek apapun ada yang minta foto, dia nggak bakal nolak gitu. Wah, kalau nanti yang di itu ribuan orang. Ya, kita nanti aku ada konsep meet and greet juga Bang gitu. Jadi mungkin satu hari atau mungkin beberapa jam sebelum acara kita buat meet and greet-nya gitu untuk ketemu Dodi gitu. Ini ada satu lagi yang lucu Bang. Ini tahun lalu, akhir tahun lalu tuh aku sama Dodi itu ke Puruk Cahu namanya Bang. Di mana itu? Puruk Cahu itu sekitar 12 jam dari, aku lupa lagi, Samarinda atau apa itu. Itu datang bawa anaknya yang Dodi kasih nama. Jadi beberapa tahun sebelumnya itu. Tapi bukan anak lu kan, Dot? Bukan, dia laki-laki Bang. Dia laki-laki. Cowok. Cowok. Dia bawa anaknya. Dia bilang, Bang, ini anak yang lu kasih namanya gitu. Muhammad apa gitu. Aku lupa. Terus dia bilang, ini istriku hamil, minta nama lagi sama Dodi. Itu tahun kemarin, akhir tahun lalu. Repot juga kalau semua aku ada fans videonya. minta dikasih nama. Tapi lu ingat waktu itu, Dot? Ini Orangnya ingat. orangnya ingat. Ngasih namanya lupa ya? Ngasih namanya lupa sih karena Oke. lupa lah. Sampai segitunya reaksi fans kali Fans ya. ya. Yang lain ada yang agak kasar-kasar gitu. Sayang tapi kasar caranya gitu loh. Ada enggak? Enggak lah, enggak ada. Nah, Biasa-biasa tiba-tiba datang, lemparin dulu ke Enggak, mesin enggak, lu enggak gitu, sih. enggak ada. Enggak. Enggak ada. Tapi sama fans lu gimana maintainnya? Bersikap ramah lah. Bersikap ramah. Belajar. Tapi lu cuek, Dot. Gimana ramahnya? Lu apa terlalu ini cuek gitu loh. Kok cuek? Nggak out gitu loh. Dan nggak rame orangnya. Ramah gimana ramahnya lu ke fans lu? Ya maksudnya dalam keadaan kita sopan gitu loh, Oh. senyum. Terus kalau dipoto Nggak sambil jutek kita lah ya. sambil kita rangkul gitu, biar dia ngerasa seneng kan. Kalau foto dirangkul kan dia seneng kan. Pernah nggak di saking ininya fans tuh lu sampai sedih, nangis atau apa gitu? Pernah? Nggak tahu ya, lupa ya. Lupa ya, saking Lupa. banyaknya. Lupa lah. Atau momen yang paling lu ingat dengan fans tuh apa? Ya dia kalau aku ulang tahun dia merayakan ulang tahun juga di rumahnya buat kue tar gitu loh. Buset. Buat kue tar sendiri gitu. terus, Nah, gitu. terus videoin gitu. Terus videoin, kirim. Dia beli kue tar gitu. Kuat Bang. Fansnya kuat. Iya, aku lihat di foto yang video yang lu kasih waktu konser di mana itu? Di Kalimantan apa di yang rame banget satu lapangan penuh itu. Nggak pernah sepi soalnya yang mana nih? Iya. Yang itu yang Bikin di arah Samarinda apa di mana? Ya itu Puruk Cahu itu Bang. Itu. Wah, itu gue lihat gila ini Kalau yang lautan manusia. Ada satu fans aku bikin di Lampung Timur apa Lampung Selatan aku lupa Bang. Itu fans, itu dia curhat. Jadi Andika kasihkan mic ke fans itu, Dodi di atas bikinin lagu dia ngomong. Ada Bang. Itu puluhan juta yang nonton. Begitu aku share di YouTube? sosmed, enggak di TikTok, puluhan juta yang nonton karena si Andika ngasih mic, cewek itu fansnya cewek kan, ngomongin ini gini gitu. Dodi di atas bikin lagunya. Di atas panggung. Langsung jadi. Iya, dan itu kalau aku nggak salah inget tuh 21.000 orangnya penonton. Gitu. Itu aku lupa Lampung Selatan, Lampung Timur lah ya, 2 tahun lalu gitu. Sorry, gua dulu waktu Kangen Band muncul tuh gua masih jadi penulis. Penulis infotainment waktu itu di Hotshot kalau nggak salah. Ada satu program kita di sini Hotshot itu tayang di SCTV. Jadi kalau tidak salah Kangen Band tuh muncul bersamaan band-band keren. ya band-band keren kan. Iya. Terus lu muncul dengan vokalisnya Andika. Lagu antara Aku Kau dan Dia itu yang kita ingat dulu. Baru kemudian kan lagu-lagu upbeat tuh kan. Seorang bilang ini siapa sih band-band ini? Dan ternyata kemudian justru merajai panggung musik Indonesia. Jadi fenomena ya waktu itu ya. Iya. Dan waktu itu band-band keren semua bro. Iya. Tapi saya nggak tahu deh, lu slating band mana waktu itu ya? Yang pas lu muncul itu sama Kangen. Slating siapa ya? Pokoknya itu lagi musimnya Peter Pan, Ungu. Gitu Iya ya kan? Masih musim-musimnya mereka itu. Terus tiba-tiba lu muncul. Iya, gede-gede itu band waktu itu. Iya.
Dan mereka udah modis banget penampilannya. Iya, iya, iya. Tiba-tiba lu munculkan vokalisnya culun, sorry ya. Itu pertama saya masih ingat banget. Saya nulis waktu itu. Kok preview buset nih band. Tapi ada produserku dulu, namanya Michael. Mudah-mudahan dia masih ingat. Jadi aku sempat nulis shot-shot terus nulis was-was juga. Dia bikin kita jadi candu. Jadi dia puterin terus kalau kita nongkrong kan biasa kalau habis nulis tuh kita keluar tuh kayak di situ tuh ngerokok, diputerin lagu itu. Enak juga ini lagu terus diputer di dulu kita punya komputer kan ada speaker kecil itulah. Tiap kali wah ini candu sih lagu ini. Keren. Lagu Antara Aku Kau dan Dia itu. Pas lihat akhirnya dia bilang gini, sorry. Lu jangan lihat vokalisnya, lu jangan lihat pemainnya, lu denger lagunya. Bener bro, enak banget nih lagu. Benar lagu itu yang saya paling ingat. Makanya waktu yang tadi gue bilang, begitu lu muncul di net sama Padi, oh ini lagu jadi keren banget gila. Dodi dengan polemnya ya, gitu. poni lempar. Iya. Dan sekarang dia udah berubah bro, ini rambutnya udah putih semua. Tapi ingat ya masa-masa itu ingat. Iya. Lu bersaing sama Ungu bos. Peter Pan. Yang Dewa. konsernya sampai Australia. Iya kan? Gila. Lu muncul Wali bareng gak ya Wali ya? Wali di bawah kita. Wali di bawah. Ya setelah Kangen Setelah baru Kangen. Wali. Dan dia kan muncul dengan lagu Dik. Karena satu manajemen. Iya. Oh, dan dia main lagu Dik waktu. Satu manajemen. Yang Dikaku. Adalah lagu slow gitu, warna-warnanya hampir sama kayak Aku Kau dan Dia. Gitu. Kok jadi gue yang jadi ini ya? Soalnya bener ya gue belakangan tuh kalau karaoke udah mulai lagu Kamu di mana deh. Gitu. Tapi lu ini Dot, kalau ada orang kayak gua gitu ceritain lu gimana perasaan lu? Ya, Menjengkelkan atau bisa jadi ide gitu. Bisa jadi ide ya? Bisa jadi ide. Wah, ntar kalau lu bikin lagu komisi bro, jangan. Royalti ya? Iya kan? Tapi mimpi lu di akhir konser nanti apa? Itu yang harus lu kasih tahu Bimo. Karena jangan sampai Bimo mikirin cuan doang, target per kota 5M segala macam, lu nggak mikirin Dodi itu mau dimunculin seperti apa. Jadi apa yang lu mau titipkan ke Bimo sebagai promotor ya? Promotor. Bimo ini banyak loh bro, promotor, produser. Sebentar lagi apa? Lama-lama debt collector juga masuk. Udah kalau itu. Udah ya. Iya. Apa mimpi lu dari konser ini 2 dekade yang lu mau Bimo ini yang harus lu lakukan? Ya, dan gua biar mau bisa, nanti outputnya itu. Biar bisa sustain berkarya sepanjang masa lah. Oke. Jadi Gitulah. Walaupun sekarang karena Andika lagi istirahat jalan ini, tapi begitu nanti konser 2 dekade itu orang ingat kangen band dan mereka mau kangen band jangan sampai hilang gitu ya. Pastilah. Karena banyak band yang udah tenggelam sekarang. Ya nggak mudah juga kan Bang, bertahan sampai 20 tahun lebih gitu. Iya. Tapi kalau orang kayak Dodi sih lempeng begini sampai 100 tahun juga bertahan aja. Lempeng 5 lagu keluar ya kan. Iya gak? Iya. Dia di studio aja udah hidup. Main. Semua alat musik bisa main. Bisa. Ya kan? Coba. Lo capek bikin lagu pakai gitar, pakai keyboard. Keren sih. Piano, ya kan? Keren. Makanya ya lempeng ya hidup. Kita kalau lempeng bro, besok nggak bisa ngerokok. Nggak punya duit. Oke. Terakhir Dot, nyanyiin dong lagu yang tadi lu bilang tuh. Apa? Lagu apa? Kekasih yang dulu hilang. Kekasih yang dulu hilang. Begitulah sebuah karya kalau lahir dari hati itu akan melintasi zaman ke zaman. Dan itulah yang dilakukan oleh Bung Dodi selama 20 tahun berkarya. Sukses terus bro, semoga nanti konser 2 dekade itu membuat Mas Bro semakin mantap berkarya di dunia musik supaya musik Indonesia itu semakin berjaya di negaranya sendiri. Jangan kalah sama K-pop. Wih, saya dimaki nanti sama
pendukung K-pop. Tapi emang itu yang Iya. saya harapkan. Mau dimarahin juga apa Pak. Saya cinta musik Indonesia. Untuk teman-teman penggemar K-pop ya udah dengar aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.